Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Halo Dukasi. Di video kali ini kita akan mempelajari sejarah masa zaman purba. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Apa itu manusia purba? Manusia purba hidup di zaman prasejarah atau zaman Nirleka, yaitu masa sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Zaman ini diperkirakan berlangsung sejak 2,5 juta tahun lalu hingga sekitar 4.500 tahun lalu, di mana manusia mulai menggunakan tulisan. Paleolitikum zaman batu tua. Masa sekitar 2,5 juta tahun lalu sampai 10.000 tahun lalu. Ciri-ciri: manusia purba hidup nomaden, berpindah-pindah tempat menggunakan alat-alat batu kasar dan sederhana, tinggal di gua, berburu, dan meramu untuk mencari makanan. Contoh Pithecanthropus erectus, Homo floresiensis. Mesolitikum zaman batu pertengahan. Masa sekitar 10.000 tahun lalu sampai 6.000 tahun lalu. Ciri-ciri: manusia purba mulai menetap menggunakan alat-alat batu yang lebih halus dan beragam, seperti alat-alat panah, pisau, dan beliung. Tinggal di berbagai tempat dan mencari makan dengan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Contoh Homo sapiens. Neolitikum zaman batu muda. Masa sekitar 6.000 tahun lalu sampai 2.000 tahun lalu. Ciri-ciri: manusia purba menetap di desa, bertani, beternak, dan berdagang. Mereka menggunakan alat batu halus seperti kapak licin dan pacul, tinggal di rumah panggung dan batu. Peninggalan mereka termasuk tembikar dan peralatan batu licin. Contoh Homo sapiens. Zaman Megalitikum zaman batu besar. Masa sekitar 2.000 tahun lalu sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri: manusia purba membangun bangunan megalitikum seperti dolmen, menhir, dan punden berundak. Mereka menganut kepercayaan animisme dan dinamisme menggunakan alat dari batu, tulang, dan kerang. Contoh Homo sapiens. Karakteristik fisik manusia purba: Homo habilis. Otak kecil, rahang besar, alat batu sederhana. Homo erectus. Berjalan tegak, alat batu lebih canggih, mampu menggunakan api. Homo sapiens. Otak besar, kemampuan berpikir abstrak, seni dan budaya yang lebih kompleks. Gaya hidup dan adaptasi: berburu dan meramu sumber makanan utama. Nomaden berpindah-pindah untuk mencari makanan dan sumber daya. Alat batu digunakan untuk berburu, mengolah makanan, dan melindungi diri. Api menghangatkan tubuh, memasak makanan, dan menakut-nakuti predator. Komunikasi dan bahasa: bahasa nonverbal, gerakan, ekspresi wajah, dan suara untuk berkomunikasi. Bahasa lisan, perkembangan bahasa yang sederhana dan terbatas. Seni cadas, lukisan, dan ukiran di gua sebagai bentuk komunikasi dan ekspresi. Perkembangan teknologi: alat batu. Berbagai jenis alat batu untuk berburu, mengolah makanan, dan memotong. Api digunakan untuk memasak makanan, menghangatkan tubuh, dan menerangi gua. Pakaian: kulit hewan dan bahan alami lainnya untuk melindungi diri dari cuaca. Migrasi dan persebaran: migrasi manusia sekitar 2 juta tahun lalu disebabkan oleh pencarian makanan, sumber daya, dan tempat tinggal yang lebih baik. Mereka melakukan migrasi melalui darat dan laut, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru termasuk iklim, flora, dan fauna yang berbeda. Kehidupan sosial dan budaya: 1. Hidup berkelompok, memberikan keamanan, kerjasama, dan rasa saling memiliki. 2. Struktur sosial, pembagian peran berdasarkan gender dan usia. 3. Ritual dan kepercayaan, upacara keagamaan dan kepercayaan animisme untuk menjelaskan fenomena alam dan kematian. 4. Seni dan budaya, lukisan gua, patung, dan musik sebagai bentuk ekspresi dan dekorasi. Keterampilan dan keahlian: berburu hewan liar untuk mendapatkan makanan dan bahan baku. Membuat berbagai jenis alat batu untuk berburu, mengolah makanan, dan melindungi diri. Membangun gua, gubuk, dan struktur sederhana lainnya untuk berlindung dari cuaca. Perubahan iklim dan pengaruhnya: dampak perubahan iklim, pergeseran pola migrasi, perubahan sumber makanan, dan adaptasi terhadap lingkungan baru. Zaman es, periode dengan suhu yang sangat dingin dan tutupan es yang luas. Kemampuan beradaptasi, menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan bertahan hidup. Penemuan penting dan inovasi: penemuan api, memicu revolusi dalam teknologi dan budaya. Penemuan roda,
memudahkan transportasi dan perdagangan, domestikasi hewan, menyediakan sumber makanan baru dan membantu dalam pekerjaan. Hubungan antar kelompok, perdagangan dan pertukaran, bertukar barang dan jasa dengan kelompok lain. Berinteraksi sosial melibatkan komunikasi dan bersosialisasi dengan kelompok lain. Kadang-kadang terjadi konflik dan perselisihan antar kelompok. Sistem kepercayaan dan ritual. Animisme merupakan kepercayaan pada roh yang ada di alam dan benda-benda. Melakukan upacara dan ritual untuk berkomunikasi dengan roh dan meminta bantuan. Lukisan gua dan seni cadas merupakan bentuk ekspresi kepercayaan dan ritual. Warisan manusia purba. Alat batu ukti teknologi dan keterampilan mereka. Lukisan gua bukti sistem kepercayaan dan kemampuan artistik mereka. Fosil dan artefak membantu kita memahami kehidupan dan evolusi mereka. Pentingnya mempelajari manusia purba. Studi manusia purba membantu kita mengerti asal-usul dan evolusi manusia modern. Mengapresiasi adaptasi dan inovasi manusia purba dalam mengatasi tantangan lingkungan. Memberikan pelajaran berharga tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Kehidupan manusia purba penuh tantangan, mereka mengembangkan teknologi untuk bertahan hidup. Warisan mereka penting untuk memahami evolusi manusia dan pengelolaan lingkungan.